lain juga bisa ikut berkumpul, karena ini adalah anugerah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan oleh karenanya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah itu, hendaknya dia mengikat dengan ikatan yang kuat akan nikmat yang Allah berikan itu. Artinya apa? Dia jadikan nikmat yang telah Allah berikan untuk semakin mendekat kepada Allah. Jadi bukan cuma sekedar, oh ya alhamdulillah saya dikasih sehat. Tapi bagaimana sehat itu digunakan untuk melakukan ketaatan. Alhamdulillah saya bisa, Waalaikumsalam, dikasih kemudian kesempatan bekerja. Tapi bagaimana ya bekerja saya itu kemudian mendatangkan ridho Allah dengan performance yang terbaik. Nah itulah yang kemudian kita dapati pada diri Nabi SAW. Ketika beliau ditegur oleh Ummul Mukminin lantaran sholat malamnya terlalu panjang, ya sehingga kakinya bengkak, begitu ditanya jawaban Nabi sederhana, afala akunu abdan syakura, apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalau kita lihat inilah contoh dari Nabi, bahwa Nabi itu kalau dikasih nikmat dia gunakan lagi untuk melakukan ya kebaikan-kebaikan ibadah maupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pagi hari ini pun menjadi bagian kebaikan itu yang Allah berikan. Apalagi kita hari ini dikasih nikmat waktu yang terus bergerak maju dan tidak pernah bergerak mundur. Dan kalau kita lihat, ya waktu itu pun juga ada yang waktu-waktu memiliki nilai keutamaan, termasuk daripada waktu-waktu yang kita nantikan. Salah satunya adalah hari yang esok akan kita jelang. Karena Nabi SAW menyebutkan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kabair. Antara sholat yang 5 waktu, jadi antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, balik lagi ke subuh gitu ya. Kemudian antara satu Jumat kepada Jumat hari ini, dari hari ini ke Jumat akan datang. Dan antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, Ramadan tahun lalu dengan Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan, maka ini adalah periode di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi artinya menjadi periode dapatkan ampunan dosanya dari Allah. Makanya ini enggak main-main ya. Makanya kita hari ini diizinkan dari satu waktu sholat ke waktu sholat. Karena hidup kita memang itu kan sedang berjalan dari satu waktu sholat kepada waktu sholat berikutnya. Dari waktu sholat menunggu waktu sholat berikutnya dan mengerjakannya. Terus sampai kemudian pada akhirnya kita tak dapat lagi untuk mengisi waktu sholat itu karena kita disolatkan. Nah ini kehidupan kita. Antara Jumat ke Jumat, alhamdulillah Sayyidil Ayyam, di dalam satu pekan itu ada satu hari yang disebut sebagai Sayyidil Ayyam, penghulu daripada seluruh hari. Dan inilah hari rayanya umat Islam. Ya, karena Allah jadikan hari raya daripada umat Nasrani di hari Ahad, kemudian daripada umat Yahudi ataupun kalangan Yahudi itu adalah pada hari Sabtu, Sabat. Namun bagi kita setiap muslim adalah di hari Jumat. Namun demikian dari satu bulan ke bulan berikutnya dalam satu tahun itu adalah juga merupakan periode apa mukaffaratun bainahunna, menjadi periode daripada dapetin ampunan dosanya dari Allah. Dan kalau saya nanya nih kepada Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, kira-kira penting nggak sih kita dapat ampunan dosa dari Allah, Bapak Ibu? Penting, Pak. Penting ya, Bu. Ustaz. Insya Allah, terima kasih atas responnya. Kenapa kita penting dapat ampunan dosa? Karena setiap kita pasti punya dosa. Kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Bani Adam itu pernah berbuat salah, melakukan dosa, tapi sebaik-baik mereka adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, maka kalau ada kesempatan di mana kita dapat ampunan dosa, tapi kok nggak ngerasa excited, nggak ngerasa enjoy, nggak ngerasa semangat, mesti there is something wrong. Ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita. Sehingga kita ingin katakan, rasa itulah di antara yang kita ingin hadirkan di dalam rangka menjelang Ramadan. Kenapa? Karena jangan biarkan Ramadan tiba itu tanpa rasa. Dan Rasulullah mengecam, waradhima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Amat merugi hina seseorang yang sampai di Ramadan, tapi kemudian Ramadan itu pergi namun dosa-dosanya belum diampuni.
Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwahu. Barang siapa yang enggak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka dia juga tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Maka kalau kita hari ini ya sampai Ramadan nanti nggak ngerasa, wah ini alhamdulillah dapat peluang ampunan dosa, itu salah satu rasa yang hilang. Maka jangan sampai kita putus rasa ketika saat ada di Ramadan. Dan kita sambung rasa itu dari semenjak sebelum Ramadan. Dan inilah salah satu pentingnya kenapa kita hari ini hadir di dalam pertemuan pagi ini. Dan Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bicara Ramadan, tidak lepas daripada apa sih Allah hadirkan Ramadan itu tujuannya gitu ya. Apa tujuannya Allah hadirkan Ramadan itu dalam hidup kita. Dan mengenai hal ini, ayat 183 surat Al-Baqarah, insya Allah ini sudah hafal semua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah mengawali redaksi ayat ini dengan panggilan kekhususan. Karena kalau panggilan keumuman Allah akan gunakan ya ayuhan nas. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Sama ujungnya, tapi awalnya beda. Ketika Allah perintahkan ya ayuhan nas ubudullah, ya beribadahlah kalian kepada Allah. Tapi kalau orang yang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu akan diberikan amanah spesial. Karena memang panggilannya buat orang yang istimewa. Jadi orang yang beriman itu istimewa. Jadi orang yang merasakan bagaimana nikmat dan indahnya Ramadan itu adalah di antara ciri orang beriman. Karena yang disuruh Allah untuk dia menikmati ibadah puasa yang diwajibkan itu adalah orang yang beriman. Karena ibadah puasa juga adalah amalan spesial yang telah Allah juga berikan kepada umat-umat sebelumnya. Walaupun bedanya, ada umat sebelumnya itu yang puasa sehari, puasa berikutnya buka, puasa sehari lagi, jadi selang-seling. Ada yang puasanya itu menahan makan, nahan minum, dan juga tidak berbicara. Tapi kalau kita kan Masya Allah, kita 30 hari atau setidaknya 29 hari menyesuaikan daripada kadar umur bulan yang kita dapati, dan kita puasa dari semenjak matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Dan kalau kita lihat, ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Walaupun kita nahan makan, nahan minum, nahan berhubungan suami istri, namun juga kita dibolehkan berbicara. Apa tujuannya? Agar Allah jadikan puasa itu di dalam hidup kita di Ramadan, maka la'allakum tattaqun. Inilah medali kemuliaan. Yaitu agar kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Sehingga kalau kita bilang the ultimate goal of Ramadan, dan itu adalah there is takwa. Jadi kalau kita bilang seutama-utamanya tujuan kita di Ramadan, yaitu ada membangun ketakwaan kita. Kenapa kok takwa? Itu dibilang kemuliaan. Karena Allah yang bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Allah nggak bilang yang paling, katakanlah, paling kaya, yang paling banyak followernya, yang paling tinggi jabatannya, ataupun yang paling panjang umurnya. Tidak. Tapi yang Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bab yang ini nanti akan lebih banyak dibahas oleh para guru-guru kita, para asatizat, para kiai, para muallim, para habaib. Namun setidaknya kita ingin mengambil cuplikan sedikit sebelum kita masuk di Ramadan dengan menghadirkan rasa di situ. Adanya vibrasi, adanya atmosfer Ramadan yang sudah kita rasakan. Dan inilah yang kita sebut dengan istilah Ramadan vibes. Dan Ramadan vibes itu kita hadirkan walaupun ya kita sudah besok mau puasa gitu ya, sudah masuk di Ramadan. Namun nggak ada salahnya kita mentarhib diri kita untuk menyambut datangnya Ramadan. Dan kalau bicara tentang tarhib, apa sih yang dimaksud dengan tarhib? Maka secara etimologis atau bahasa rahiba yarhabu rahbun, luas lapang lebar, menjadi fi'il rahaba yurahibu tarhiban, mengandung arti menyambut, menerima dengan penuh kelapangan, kelebaran, dan keterbukaan hati. Dan secara istilah, tarhib artinya menyambut kedatangan Ramadan dengan segala kesiapan, keluasan, kelapangan,
keterbukaan dan kelebaran yang dimiliki, baik material, spiritual, jiwa, dan raga, serta segala apa yang ada di dalam diri kita. Dan ketika hal ini kita lakukan, dan ketika itu kita bilang, saya mentarhib Ramadan, artinya itu bagaimana kedatangan bulan Ramadan akan saya sambut secara total, maksimal, dan optimal. Ya, sehingga kita mengenal istilah tarhib Ramadan. Dan kalaupun ada spanduk-spanduk ketika kita menyambut Ramadan, itu bukan menggunakan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tapi yang lebih tepat adalah marhaban ya Ramadan. Karena tarhib dan marhaban ini juga bisa mengandung arti yang sama, menyambut dengan senang hati, gembira, lapang, dan secara terbuka lebar. Nah, hanya saja bagaimana kita melihat Rasulullah SAW bahkan memberikan contoh ketika mentarhib para sahabat menjelang bulan Ramadan di bulan Sya'ban. Nah, salah satunya dalam satu hadis Ibnu Khuzaimah, ya, rahimahullah, bahwa Nabi di pertengahan Sya'ban itu memberikan khutbah di hadapan para sahabat. Di antaranya adalah ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Bulan yang mana Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu, dan sholat tarawih di malamnya sebagai sunnah. Siapa yang mendekatkan diri pada Allah di bulan ini dengan satu kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan fardu di bulan-bulan lain. Barang siapa melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya seperti telah melakukan 70 amalan fardu di bulan lain. Masya Allah, inilah diantara, kalau cuplikannya ini sebetulnya khutbahnya cukup panjang, tapi Al-Fakir mengambil yang bagian awal saja. Karena apa? Karena kalau kita lihat, di sini ada vibrasi-vibrasi Ramadan yang Rasulullah hadirkan. Apa vibrasinya itu? Yang pertama adalah abundant spirit. Spirit keberlimpahan. Keberlimpahan, karena apapun yang kita lakukan di Ramadan itu, insya Allah, Allah tambahkan rezekinya. Maka termasuk kalau kita bisnis, ya termasuk kita bekerja, insya Allah ada keberlimpahan ya. Teman-teman ketika di bulan Ramadan, mudah-mudahan itu ada keberlimpahan di antara namanya THR gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar THR gitu ya. Karena keberlimpahan di situ adalah ziyadatul khair. Ma'anal barokah ziyadatul khair. Bertambah terus kebaikannya. Makanya tren kebaikan Ramadan itu adalah ya bergerak naik sampai ke ujungnya. Bukan makin ujung itu melandai, tapi justru makin meningkat gitu. Dan inilah di antara ciri keberlimpahan yang Allah hadirkan di Ramadan. Dengan segala balasan-balasan kebaikan tadi, diberikan pahala dari amalan sunnah menjadi pahala amalan wajib. Yang amalan wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Kapan lagi kita dapetin ini kalau bukan di Ramadan di antaranya. Maka oleh karenanya, yang kedua adalah loving kindness. Ada kebaikan cinta di situ. Karena disebutkan juga dalam potongan hadis khutbah Nabi tadi, adalah di dalam potongan yang lain, bulan Ramadan adalah syahrul muasa, bulan kepedulian antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Karena ketika kita berpuasa, kita merasakan ya lapar setidaknya minimal. Namun sebetulnya lapar ini dirasakan ada orang-orang lain sebelum kita, ya mungkin mereka tidak seberuntung kita. Mereka mungkin mau bekerja tapi nggak bisa bekerja. Katakan mereka akan bekerja dengan keahlian mereka, tapi perusahaannya sudah tidak ada lagi. Dan kemudian mereka pengen ya ada kesejahteraan yang diperoleh rutin setiap bulan, tapi ternyata tidak mereka dapatkan. Dan sebaliknya itu semua kita dapatkan harusnya dengan kita berpuasa itu merasakan bahwa ternyata Allah memberikan anugerah yang luar biasa banyak kepada kita. Makanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Maka di situ semua kebaikan, membantu orang lain, bekerja dengan penuh cinta, termasuk berbagi dengan kelebihan-kelebihan anugerah rezeki yang Allah berikan, itu menjadi pembuktian loving kindness. Jadi walaupun kita hari ini, bahkan kata Nabi, seseorang yang menghadirkan hidangan berbuka puasa bagi kaum muslimin, maka walaupun itu hanya sebiji kurma atau sekerat kurma,
kemudian ya segelas air minum ataupun setetes air susu, maka dia mendapatkan balasan daripada pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala orang puasa itu sendiri bagi orang yang berpuasa. Maka ini keindahan, kesempatan kita berbagi. Dan Rasulullah bicara kebaikan cintanya itu diantaranya adalah kedermawanan Rasulullah itu melebihi kecepatan angin yang berhembus. Nah, ini juga harusnya menjadi role model, teladan bagi kita. Bagaimana teman-teman di Akpa itu sudah punya apa istilahnya itu SOP. Kalau dapat rezeki bulanan, maka di-share sebagiannya itu kepada ahli keluarga, termasuk diantara kepada ibu, gitu ya. Jadi ini Masya Allah, ini kan luar biasa teman-teman. PT Akpa tuh ya kalau menurut Ana termasuk perusahaan yang spiritual gitu ya. Istilahnya spiritual company. Walaupun yang pekerjaannya pekerjaan keduniawian, tapi kemudian nilai-nilai yang tumbuh itu menjadi antara energi kebaikan cinta, which is inilah di antara ciri spiritual company. Nah, jadi oleh karena itu di Ramadan itu makin dihangatkan lagi, dan bukan tidak mungkin target kita di dalam berbagi harusnya bisa lebih besar daripada target kita sekedar untuk konsumsi gitu ya. Karena kita pengen pengeluaran Ramadan kalaupun besar, besarnya itu bukan di belanja baju baru saja, belanja handphone baru, ngecat rumah dan sebagainya, bukan sebatas itu. Tapi bagaimana ziswafnya makin bagus, zakatnya, infak, sedekah, wakafnya makin besar dibandingkan di bulan-bulan. Inilah diantara pembuktian loving kindness spirit. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah mindful worship. Karena pada bulan Ramadan bagaimana episode ibadah itu kalau tanda kutip kayak digenjot gitu ya, nggak dikasih kendor. Karena apa? Setiap detik di Ramadan itu berharga, sehingga bukan hanya yang wajib, tapi kita berlomba-lomba untuk mengerjakan yang sunnah. Bahkan ada satu hal menarik, kalau di Ramadan kita puasa itu bisa menahan bukan hanya dari yang haram, dari yang makruh, tapi juga dari yang halal. Ini kan luar biasa. Maka pemaknanya apa? Kalau di Ramadan saja kita bisa menahan diri kita dari yang halal, padahal itu dibolehkan oleh Allah. Makan, minum, berhubungan di luar bulan suci Ramadan, tapi ketika di Ramadan itu kita mampu tahan, maka ini maknanya apa? Harusnya ketika kita di luar Ramadan, maka kita mampu menahan daripada yang haram, menjauhi daripada yang makruh. Bahkan kalaupun mubah, tidak terlalu berlebihan. Karena dia akan sibuk mengejar yang sunnah, walaupun tetap mendahulukan yang wajib. Nah ini mindful worship. Jadi bagaimana ibadah kita penuh pemaknaan. Dan salah satu pemaknaan itu didapati, tadi trennya makin akhir itu bukan makin remah, tapi makin naik. Dan Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan, bahasanya bahkan ya meninggalkan keluarganya untuk i'tikaf di masjid. Dalam arti mengajak keluarganya untuk sama-sama i'tikaf di masjid. Dan ini yang kita maknai, dari 365 hari Allah kasih, 30 hari Allah jadikan pit stop, dan dari antara 30 hari itu, 10 harinya itu memiliki nilai prestis dibandingkan daripada hari-hari yang lain. Kenapa? Karena ada salah satu reward yang Allah berikan, dan itu tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Apa itu? Ada satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka ini adalah di antara yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Nggak mungkin kita dapat reward itu sebagaimana kemarin rewarding teman-teman ada yang best performance, pekerjaan dan sebagainya, kalau kemudian tidak melakukan amal yang terbaik. Dan inilah yang kita maksudkan. Kita sholat tarawih bukan cuma sekedar sholat tarawih. Kita puasa bukan cuma sekedar puasa. Kita berbagi bukan cuma sekedar berbagi, tapi kita maknai ini semua adalah jalan rayu Allah. Jalan untuk mendapatkan perhatian dan cintanya Allah. Sehingga Allahnya semakin sayang dan cinta kepada kita. Maka itu yang harus kita hadirkan. Dan yang berikutnya, bahwa ternyata Ramadan vibes itu yang tidak kalah penting, inviting miracle. Dan melalui Ramadan itu bukan nggak mungkin. Allah akan izinkan kita mengundang hadirnya keajaiban-keajaiban pertolongan Allah. Kita waktu kemarin di acara gathering sudah kita maknai bagaimana kemudian miracle itu terjadi dengan kita mulai perbaiki 3 hubungan. Hubungan kita sama Allah, hubungan kita kepada orang tua, dan hubungan kita kepada sesama. Maka termasuk di dalam wilayah ini adalah ketika kita membangun hubungan itu dimulai dari doa. Karena bukan tidak mungkin, doa adalah merupakan
di antara pintu yang utama hadirnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Every miracle comes from prayer. Semua keajaiban itu bukan tidak mungkin dimulai dari doa. Ya, bagaimana Nabi Musa ya dimulai dengan doa. Daripada Nabi Nuh dengan doa, Nabi Yunus dengan doa, Nabi Adam dengan doa, Nabi Zakaria pun ketika mendapatkan keajaiban, walaupun umurnya sudah lanjut, istrinya mandul, tapi akhirnya punya anak, dimulai dari doa. Ashabul Kahfi ketika dia tidak makan, tidak minum, tidur 309 tahun kan ajaib. Itu dimulai dari doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maka apalagi di Ramadan. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang doanya enggak akan ditolak. Siapa? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Kemudian adalah As-Shaim hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Dan yang ketiga wal mazlum, dan orang-orang yang terzalimi. Nah, ini doa yang tidak akan tertolak oleh Allah. Salah satunya apa? Ya as-shaim hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ketika kita pun dalam berpuasa itu kita masih bekerja, lakukan yang baik. Doakan, keluarkan doa-doa yang terbaik. Karena bukan tidak mungkin di antara doa-doa itu ada yang kemudian mengundang hadirnya keajaiban pertolongan Allah dalam hidup kita. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa merasakan dan mendapatkan getaran-getaran Ramadan ini, Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Maka di sini bagaimana kiat raih perjalanan terbaik dengan spirit Ramadan vibes. Maka di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah sebelum kita masuk ke langkah response attracting miracles. Kenapa kok Nabi Musa dapat keajaiban membelah lautan? Padahal tongkatnya sudah dibawa kemana-mana. Tapi sampai di titik tertentu barulah kemudian Allah perintahkan Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya sehingga hadir keajaiban. Karena ketika itu Nabi Musa ditanya sama Bani Israel, ya Musa itu gimana, di depan ada Laut Merah, sementara tujuan kita ada di seberang Laut Merah, dan di belakang kita Fir'aun beserta tentaranya ngejar kita. Maka respon yang hadir pada diri Nabi Musa adalah respon keimanan. Karena our quality of life depends on our quality of response. Kualitas hidup kita itu tergantung dari kualitas respon kita. Dan kualitas respon terbaik adalah kualitas respon keimanan seseorang kepada Allah. Dan keimanan Nabi Musa pada saat itu, ketika dalam kondisi kayak begitu, dia nggak merasa takut. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Seorang ya wali-walinya Allah itu, mereka tidak merasakan takut dan kesedihan ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya. Maka Nabi Musa hanya mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka Nabi Musa mengatakan sekali-kali tidak. Mereka nggak bakal ngejar kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Inilah orang beriman. Maka respon keimanan ini menjadi pintu daripada poin-poin bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita, memberkali diri kita untuk mendapatkan perjalanan terbaik di dalam hidup kita, di Ramadan terbaik dalam hidup kita. Maka di sini yang pertama adalah hadirkan kegembiraan. Hadirkan kegembiraan. Karena apa? Karena momentum Ramadan adalah tanda kutip momentum Allah mengobral, membuka lebar-lebar kebaikannya. Yang itu tidak kita dapatkan sebagaimana di bulan-bulan lainnya. Salah satunya adalah hadis ini. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi Allah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Kemudian pintu-pintu surga dibuka padanya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan kemudian pintu-pintu jahim neraka itu ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Ini luar biasa. Ya makanya kalau kita nggak merasa gembira dengan datangnya Ramadan, ini kalau kata Imam Al-Ghazali, ciri orang beriman itu dia gembira saat masuk Ramadan dan dia akan bersedih saat Ramadan meninggalkannya. Sebaliknya orang yang kurang beriman atau bahkan nggak beriman, masuk Ramadan itu sedih, galau, takut, berat. Tapi kalau sudah selesai Ramadan, wah senangnya luar biasa. Nah ini kita berlindung kepada Allah. Karena di dalamnya, fihi lailatun khairu min alfi syahr. Ini kita sebut Lailatul Qadar. Semoga kita semua dipantaskan dapat malam Al-Qadar. Namun Rasulullah mengingatkan, man hurima khairaha
faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi. Maka Bapak Ibu, sahabat-sahabat apa yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan poin pertama persiapan kita. Hadirkan kegembiraan. Satu ungkapan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'ala nirad. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Karena apa? Dia akan senang melakukan kebaikan-kebaikan amal, perbuatan, segala yang terbaik di bulan Ramadan. Yang kedua adalah agar kita kemudian tidak kehabisan energi di tengah jalan. Maka ibarat seseorang kalau mau jalan jauh, dia seyogianya akan punya perbekalan. Apalagi kita Ramadan, walaupun kita sudah tinggal besok. Tapi ada 3 bekal yang setidaknya kita siapkan pada hari ini. Bekal ilmu. Karena man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka ilmu tentang fikih puasa, ilmu tentang fikih sholat malam, ilmu fikih tentang zakat, infak, sedekah, wakaf di Ramadan, termasuk fikih 10 malam terakhir, termasuk fikih mudik, itu perlu kita pahami agar kita nggak gagal paham. Jangan sampai kita berRamadan itu cuma pengen berharap kurus berat badan gitu ya. Ataupun kita Ramadan cuma dapat THR, enggak, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kita dapetin kebaikan-kebaikan Allah di dalamnya. Yang kedua adalah bekal fisik dan materi. Karena apa? Penting, jangan sampai ibaratnya kita baru masuk kok berguguran di awal-awal. Gitu ya. Entah alasannya mah lah, lambung lah. Dan itu salah satu bentuk ketidaksiapan kita. Maka sekarang kita cek kemampuan kita. Kalau perlu memang kita periksa medical check up sebelum Ramadan. Ketika itu kemudian kita dapat ada kekurangan, kita bisa mengantisipasinya dengan izin Allah terkait dengan kondisi itu dan kita bisa tetap berpuasa. Ini kita maksudkan. Termasuk juga tadi materi. Boleh kita jor-joran di Ramadan, tapi jor-jorannya harus dalam koridor kebaikan, bukan cuma sekedar konsumerisme. Kita tuh kadang-kadang mau buka puasa, semua bubur dihadapkan. Semua bubur dibeli, bubur kacang hijau, bubur merah, bubur sumsum, bubur candil, bubur apa lagi, bubur ayam bahkan. Dan begitu kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, diadapkan semua. Begitu la ilaha illallah, bukan jawab la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'wat tamah, bukan, tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena saking buka puasanya udah dikasih pol gitu ya. Padahal kita puasa itu ketika berbuka bukan ajang balas dendam, tapi bagaimana menikmati ketika kemudian ketika merasakan air itu mengalirkan ke kerongkongan. Ya Allah, inilah nikmatnya air ya. Selama ini kok kita nggak ngerasain. Kemudian kita cicip barang kurma sepotong 2 potong, maka itu pun juga jadi salah satu kebaikan. Bukan kemudian langsung tadi hantam promo. Ya. Karena apa? Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan balasan surga kepada mereka. Dan yang ketiga tidak kalah penting juga adalah bekal doa memohon kemudahan dari Allah. Karena kita bisa masuk ke Ramadan itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allahnya ngizinin buat kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan di dalam rangka meninggalkan kemungkaran. Nah, ini dengan doa yang di atas ya. Jadi Allah, aku minta agar diberikan kemudahan dan Engkaulah yang memberikan daripada kemudahan itu dan jangan jadikan kesedihan apabila Engkau izinkan kemudahan itu hadir dalam hidup kami. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi kita bisa berRamadan itu sekali lagi karena Allah yang ngizini. Nah, oleh karenanya yang berikutnya tidak kalah penting adalah waspada dengan kesia-siaan. Kenapa? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang enggak meninggalkan berkata dan berbuat bohong, berbuat dusta, serta perbuatan jahil lainnya, yaitu yang enggak manfaat, yang sia-sia, ngobrol ngalor ngidul yang itu tidak memberikan manfaat bagi keimanan kita, maka jangan sampai itu kemudian hadir dan itu menjadi sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat.
Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya mungkin jangan sampai teman-teman sibuk main games gitu ya. Ataupun mungkin ya nongkrong, begadang terlalu lama tanpa sebuah substansi keimanan dan kesolehan yang signifikan berdampak, jangan gitu ya. Karena ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan ya bodoh tadi, termasuk apa tuh? Perbuatan jahil, ya bohong, dusta, ya buang-buang waktu, ya main ya game online, terlalu sibuk dengan sosmed, ya dan lain sebagainya yang tidak mendatangkan manfaat, maka apa? Maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh puasa. Maka kita berlindung kepada Allah daripada musibah. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu pada kami menimpa agama kami. Karena di antara musibah yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita adalah saat kita jauh darinya. Makanya di antaranya Nabi ketika dalam naik tangga ya di satu waktu mengucapkan amin hingga 3 kali. Dan salah satunya adalah ketika disebutkan Atani Jibril alaihissalam tsumma qala. Datang kepadaku Jibril alaihissalam mengatakan, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah." Fakultu amin. Kalau yang doainnya adalah malaikat yang paling mulia, yang mendoakan, yang mengaminkannya adalah penghulu dari seluruh nabi dan rasul, ini mesti doa yang mustajab. Apa dikatakan di antara doa Jibril itu? Ya Muhammad, celakalah umatmu yang dia bertemu dengan Ramadan, tapi kemudian mereka belum diampuni oleh Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Fakultu amin. Dan kemudian Nabi menjawab amin gitu ya. Dan ini bukan main-main. Artinya apa? Kalau kita tadi ya di Ramadan ternyata semakin melakukan hal yang sia-sia, yang nggak manfaat, ya justru malah itu adalah di antara musibah di agama kita. Maka yuk, kalau kita lihat kan di tanah suci itu Masya Allah, makin deketin akhir, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu rame. Tapi kok kalau di daerah kita beda ya. Kalau kita makin mendekati akhir, masjid musola kita makin rame apa makin maju? Makin rame apa makin maju? Makin maju apanya? Softnya. Makin maju softnya. Kenapa? Jamaahnya pindah kemana? Mall. Ya, pindah ke mall. Selain ke mall kemana lagi? Ke pasar, ya, Pak Ustadz. pindah ke stasiun, pasar, terminal, ya, di jalan tol. Padahal kita kalau mau mudik gak harus nunggu akhir Ramadan. Ya, mudik itu bisa kapan aja. Tapi 10 malam terakhir Ramadan belum tentu kita dapatkan di malam-malam lain. Maka ini yang kadang-kadang kita melihatnya terjebak kepada budaya yang sebetulnya itu tidak harus kita paksakan di akhir Ramadan. Misalkan jalan mau mudik, nyiapin apa baju menjelang Lebaran, tapi kita nggak nyiapin bagaimana bekal kita untuk bawa pulang kembali ke Allah, untuk mudik ke kampung akhirat. Dan perbekalan itu ada di antara keutamaannya di akhir Ramadan. Karena umur kita baina sab'ina wa sittin, antara 60 sampai 70 tahun. Sementara umur umat-umat sebelum kita ada yang sampai 1040 tahun. Maka jauh banget kalau kita bahasakan amal kita. Maka disitulah Allah memberikan akselerasi waktu. Ya. Karena bulan Ramadan di dalamnya fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Satu malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. 83 tahun kurang lebih. Jadi ini musibah. Kalau kita kemudian setiap Ramadan begitu terus. Makanya bangun kesadaran. Apa yang bisa menjadikan perlemahan iman kita, ya menjadi tadi ya pencuri-pencuri amal Ramadan kita. Di antaranya adalah HP dan sosmed yang kita lakukan, ya sibuk nonton yang itu kita nggak mendatangkan manfaat. Nah, itu pencuri pahala Ramadan kita, pencuri Ramadan kita. Tayangan TV, games, main games, banyak tidur bukan pada tempatnya. Maka kalau dibilang ya kan habis Ustaz tidurnya orang puasa adalah ibadah, iya. Tapi Rasulullah, kalaupun memang tidurnya itu adalah ibadah, beliau nggak akan berperang di perang Badar Al-Kubra, Ghazwah Badar Al-Kubra, itu 17 Ramadan 2 Hijriah. Itu dalam keadaan berpuasa. Maka artinya gini, kalau tidur orang berpuasa itu ibadah, apalagi kalau dia nggak tidur. Jadi nggak ada alasan kalau kita nggak makin produktif,
waktu kita bekerja. Karena apa? Justru pada saat kita bekerja itu makin fokus. Makanya jangan sampai kita begadang terlalu lama ya tanpa kita melakukan ibadah. Kalau begadangnya baca Quran, sholat malam, doa, oke. Kadang-kadang begadang cuma nongkrong-nongkrong aja, ngobrol-ngobrol, yang itu ternyata tidak memberikan dampak keimanan kita bertambah kepada Allah. Termasuk pasar, mall tadi dipenuhi, dapur, sibuk mau buat kue lebaran. Itu sesimpel itu sekarang. Orang mau masak, mau buat kue itu gak harus tunggu akhir menjelang Ramadan itu selesai. Maka yuk, bagaimana agar kita punya kesadaran dengan melakukan amal-amal yang meningkatkan kualitas Ramadan kita. Tilawah Quran, kita buat targetnya. Mau khatam berapa kali Ramadan ini? Mau menghafalkannya berapa juz Ramadan ini? Berapa kali selesai membaca kitab tafsir Al-Quran? Berapa kali kita hadir di majelis ilmu? Nah, itu juga target. Karena ketika Ramadan kita nggak ada target, ya mungkin boleh jadi Ramadan kita akan mengalir begitu saja tanpa ada sebuah prestasi yang bisa kita capai. Maka silaturahim, berbagi, ihyaul lail, menghidupkan malam, ya zikir, berdoa adalah di antara yang bisa meningkatkan daripada keimanan kita. Maka jauhi yang melemahkan, dekati yang meningkatkan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah jadilah para pemburu kebaikan. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syari aqsir. Wahai para pencari kebaikan, sambutlah, songsonglah kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan ini sebagai jamuan hidangan yang Allah berikan. Kita dijamu sama katakanlah ya Pak Anggi gitu ya, itu aja udah senang gitu kan. Atau ketika kita bareng-bareng Pak Anggi dijamu katakanlah sama Pak Gubernur gitu, itu udah senang gitu kan. Apalagi kalau kita dijamu sama Allah yang menciptakan kita, menciptakan Pak Anggi, menciptakan Pak Gubernur, menciptakan Pak Presiden, pasti jauh lebih senang. Makanya kita pengen apa yang kemudian menjadi kebaikan itu kita sambut, kita songsong. Namun jangan jadi orang-orang yang mencari kejahatan. Karena tadi masih ada yang berbuat jahat Ustadz, walaupun dia setan dibelenggu. Iya, karena setan sudah mentraining dia selama 11 bulan sebelum Ramadan. Maka hindarilah kejahatan-kejahatan itu. Walillahi ataqa'u minan nar, karena Allah memiliki perisai dari api neraka, wa dzalika kullu lailatin, dan yang demikian itu terjadi di setiap malam. Masya Allah. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sahabat apa yang dirahmati Allah, inilah poin-poin yang penting untuk kita pahami. Hadirkan kegembiraan, ya, persiapkan bekal, waspada kesia-siaan, dan jadilah pemburu kebaikan. Karena belajar dari Rasulullah. Teladan Rasulullah itu, semangat beliau di dalam bersedekah, salah satu kebaikan yang dilakukan, itu lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Dan tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui di setiap malam di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran, ya. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Itu bagai angin yang bertiup. Dan salah satunya apa? Yuk, di antaranya tadi, selain daripada ibadah mahdhah, ya sholat kita, sholat sunnah kita, puasa kita, kemudian tilawah Quran, maka jangan tinggalkan sedekah. Karena apa? Sedekah ini salah satu kebaikan. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, annaha taqiyya masari'as-su' wa tadfa'ul bala' hatta innaha la tadfa'a 'anil zalim. Sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah malapetaka, sampai sedekah itu melindungi dari orang yang zalim. Dan berkata Ibrahim An-Nakhai, orang-orang dulu memandang bahwa sedekah akan melindungi dari orang yang suka berbuat zalim. Ya, oleh karenanya bahwa sedekah juga, ya, sadaqatu tadfa'u 'anil rajuli zalim. Ya, melindungi dari orang yang berbuat zalim, bahkan wa tutfi'ul khatiyah, menghapus dosa, wa tahfadul mal, ya, menjaga harta kita, wa tajribu rizqa, mendatangkan rezeki, wa tufrihul qalb, membuat gembira hati, wa tujiba thiqata billah, dia serta menyebabkan hatinya yakin lagi kepada Allah, wa husnaz zanni bih, dan kemudian dia berbaik sangkanya hanya kepada Allah. Nah, jadi ini adalah diantaranya. Kalau kita nggak bisa sedekah 1 hari 1 miliar, boleh kita sedekah 1 hari 1 juta.
Kalau kita nggak bisa satu juta, ya minimal satu hari 100.000. Kalau nggak bisa 10.000. Kalau nggak bisa 2.000. Intinya yuk di Ramadan itu kita kejar. Karena begitu ada salah satunya yang memiliki nilai 1.000 bulan dikali 1.000 bulan. Maka inilah yang kita lakukan. Wahai ya para pemburu kebaikan, songsonglah Ramadan. Wahai para pengejar kejahatan, berhentilah. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita mendapatkan Ramadan. Sebagaimana doa yang kita bacakan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wassalimni Ramadan. Wa tassalamhu minni taqabbal. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan. Dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan lagi kepada Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair Ustazi, Masya Allah. Ya gitu ya, kadang nasihat itu kita buat siapa gitu, padahal buat diri sendiri. Terima kasih Mbak